Baik, sekali lagi kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Ya, nomor 1. Anda sebagai seorang guru ataupun calon guru profesional tentunya harus mengenal ataupun menguasai tentang teori belajar. Pertanyaan saya, teori belajar apa saja yang Anda ketahui? Kemudian pembelajaran apa yang menjadi landasan untuk merancang sekaligus juga untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, ini soalnya sama buat yang belum saya uji, semuanya sama ya jawabannya. Jadi nomor 1 jawabannya apa, Anda semuanya sudah bisa menjawabnya. Begitu semuanya saja. Nanti tolong langsung dijawab. Teman-teman, perlu saya tambahkan ya bahwa pertanyaan saya itu tidak hanya tentang teori belajar dan pembelajaran, tetapi bagaimana tentang hal yang melandasi tentang merancang dan sekaligus juga dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Itu tolong dijawab juga gitu. Siap. Gitu ya, kasih. Iya Pak, aturun. Selanjutnya Pak Hisnul. Oke, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izin Bapak dosen untuk memberikan pendapat. Saya sekarang urutan yang ke-9, tadi sudah banyak sekali dari teman-teman yang menjelaskan dari awal, dari yang pertama sampai yang ke-8. Saya kalau tidak salah yang ke-9. Nanti yang belum tinggal Pak Sarif, Ini nama lengkapnya siapa ini? Mohon maaf Pak, ini pakai akunnya istri saya Pak. Nah, itu di rename aja. Karena ini direkam sih. Oh gitu nggih Pak? Ya, jangan dilihat Trindi. Nggih Pak. Bisa itu di pojok kanan itu. Ya. Di rename. Nggih nanti Pak, insya Allah. Nama saya Pak, nama lengkapnya Pak. Oke, teori belajar tadi ada 4. Yang pertama behaviorisme. Behaviorisme di sini adalah sebuah teori belajar yang mengedepankan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Ya, jadi di sini teori belajar behaviorisme adalah di sini yang diutamakan adalah tingkah laku sebagai hasil pengalaman, stimulus dan respon yang diberikan dalam proses pembelajaran tersebut. Terus yang kedua kognitivisme, yaitu adalah mengedepankan kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga humanistik, yaitu teori belajar yang memanusiakan manusia. Artinya di sini seorang siswa baik juga seorang guru itu memang harus memanusiakan manusia, tidak boleh tidak memanusiakan siswa, ya. Yang ketiga, yang keempat konstruktivisme, yaitu membangun, menyusun siswa, mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Di sini tadi sudah dijelaskan secara lengkap ya oleh teman-teman. Intinya menurut saya dari berbagai macam teori belajar di sini, saya menurut pendapat saya seorang guru, walaupun sekarang ini kondisinya sudah serba modern dengan mungkin ada kurikulum merdeka dan sebagainya, tapi menurut saya yang harus digarisbawahi di sini tetap ada yang namanya hak dan kewajiban seorang murid dan seorang guru yang berbeda, ya. Seorang guru itu harus tetap harus menjadi seorang yang pandai atau seorang yang alim. Dalam hal ini untuk menjadi seorang guru itu harus pinter, Mas, Mbak.
Bapak. Ya, harus seorang yang pintar. Tidak boleh seorang guru itu tidak punya pengetahuan yang mumpuni, tidak boleh. Kalau zaman sekarang guru paling tidak harus minimal S1 ya. Itu harus pandai, harus alim seorang guru. Tidak boleh walaupun sekarang sudah metodenya Merdeka Belajar, anak-anak cukup dilepas sendiri, belajar sendiri, cari sumber sendiri, nggak bisa. Tetap harus pandai seorang guru, harus alim, harus soleh. Terus yang kedua, guru harus bisa menjadi uswatun hasanah atau contoh bagi murid-muridnya, bagi teman-teman yang lain, apalagi kita guru agama ya, mohon maaf, kita guru agama itu benar-benar harus bisa menjadi seorang uswatun hasanah, baik bagi diri kita sendiri, baik bagi terutama bagi siswa, bagi murid, bagi teman-teman sesama guru, juga bagi masyarakat. Kita harus bisa menjadi uswatun hasanah. Tidak boleh kita guru agama sikapnya tutur katanya, mungkin perilakunya melenceng ya. Itu tidak boleh. Terus yang ketiga, karena kita hidup di zaman modern, di era milenial, kita sebagai guru agama juga harus menguasai iptek ya, teknologi informasi, komputerisasi dan sebagainya. Kita harus mengikuti itu. Kita harus punya media sosial, Instagram, Facebook, mungkin WA dan yang lain, itu seperti itu. Tidak boleh kita gaptek, walaupun kita memang kadang-kadang gaptek, tapi kita harus tetap berjuang untuk menyesuaikan diri, belajar terus-menerus. Terus yang selanjutnya, dari berbagai macam teori tersebut di atas, intinya ya, endingnya, akhirnya ya, walaupun kurikulum memang selalu berubah dan dan perkiraan juga, atau mungkin kita sudah bisa menebak besok ganti presiden, ganti kurikulum, ganti menteri juga ganti kurikulum. Itu memang kita seperti apa ya? Seperti memang sudah menjadi sebuah kita tunggu saja besok ketika 2024 Pak Jokowi ganti presiden, terus ganti menteri pendidikan, pasti ganti kurikulum. Mungkin kurikulum apalagi saya tidak tahu. Tapi walaupun mungkin ganti kurikulum, ganti teori belajar dan sebagainya, tapi endingnya menurut saya itu hasil akhir dari sebuah pendidikan itu adalah seorang siswa itu harus memiliki kecerdasan intelektual. Artinya seorang siswa, entah itu kurikulumnya merdeka, tidak ada capaian capaian pembelajaran, tidak ada tes, tidak ada tidak ada ujian nasional dan sebagainya, tapi seorang siswa itu harus punya kecerdasan intelektual. Artinya seorang siswa itu harus punya pengetahuan yang luas, ya, harus menguasai pengetahuan. Tidak boleh siswa itu tidak tahu apa-apa, sekolah 3 tahun tidak tahu apa-apa, tidak boleh. Harus punya kecerdasan intelektual, itu yang pertama. Yang kedua, harus punya kecerdasan religius. Artinya seorang siswa itu dalam sisi keagamaan itu juga harus bagus, ya, tidak hanya pinter hanya pinter matematika, hanya pinter bahasa Inggris, hanya pinter kimia, hanya pinter fisika, tidak boleh, tapi juga harus religius, harus soleh, harus rajin sholat, harus bisa belajar, harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bacaan Al-Qurannya harus bagus, harus tahu halal dan haram. Nah sekarang kan mohon maaf ya, banyak saya amati itu adalah ya mungkin ya tidak banyak. Ada anak yang pinter matematika tapi tidak pernah sholat. Ada yang pinter bahasa Inggris tapi mohon maaf tidak tahu halal dan haram. Ada yang pinter mungkin geografi tapi bacaan Al-Qur'annya tidak bagus. Itu tidak boleh. Jadi seorang siswa nanti endingnya tetap harus punya kecerdasan religius. Artinya ilmu agamanya harus bagus. Terus yang ketiga, tidak hanya harus cerdas secara intelektual, religius, tapi juga harus cerdas secara sosial. Artinya seorang siswa ya nanti endingnya itu harus punya kecerdasan sosial, bisa bergaul di masyarakat, ya, bisa bergaul di masyarakat dengan tetangga baik, dengan orang tua juga punya sopan santun, unggah-ungguh yang baik, dengan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan masjid, di lingkungan sekolah itu punya kecerdasan sosial yang baik. Terus yang terakhir yaitu kecerdasan emosional. Artinya seorang siswa entah modelnya
kurikulumnya apapun itu, entah menterinya siapapun itu, entah presidennya siapapun itu, tapi nanti hasil akhirnya endingnya seorang siswa harus punya kecerdasan emosional. Artinya bisa mengkondisikan, bisa memanage emosinya, tidak meledak-ledak. Ketika sedih juga tidak sampai bunuh diri. Mohon maaf kalau kita tidak emosional, kita sedih, kita kehilangan sesuatu bisa bunuh diri, Pak. Terus ketika gembira, ketika senang, meluap-luap, ya kita juga mengekspresikannya dengan benar. Misal kita tidak punya kecerdasan emosional, kalau kita juara, misal kita euforia berlebihan, mungkin dengan pesta-pesta dan sebagainya yang tidak diizinkan oleh syariat Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Makmun. Gimana, Zain? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan Islam di dunia. 2. Menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di benua Asia dan Australia. 3. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di benua Asia dan Australia. 4. Menjelaskan negara-negara pusat kemajuan peradaban Islam di benua Asia dan Australia. 5. Menganalisis perkembangan peradaban Islam di benua Asia dan Australia. Belum lengkap, Pak. Oke. Belum ABCD. Ya, degree-nya belum ya, termasuk nanti kondisinya dipilih orang sing setelah mengikuti pembelajaran ya Om. Jadi dipilih yang membuat siswa itu memperoleh pengetahuan dari yang dia lakukan sendiri gitu ya. Oke. Oke.